Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah, pada kesempatan kali ini Kak Gusti senang sekali karena insya Allah kita nanti akan mendengarkan kembali beberapa video yang tentunya sudah kita kumpulkan dan berhasil. Insya Allah kita nanti akan lakukan penayangan kepada ayah bunda maupun juga adik-adik sekalian. Luar biasa ya, antusiasnya luar biasa karena pendaftarannya kemarin dari tanggal 20 hingga tanggal 8 April 2023 nanti. Nah, tentunya seperti biasa Kak Gusti hari ini tidak sendiri, di ujung sana sudah ada Kak Ustadz Rais Mukhlis yang tentunya sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya, Masya Allah. Haus, masih lapar. Masih haus, masih lapar. Dan pada kesempatan kali ini ayah bunda dan juga adik-adik sekalian, Kak Gusti ini senang sekali karena Kak Gusti hari ini terlihat keren ya. Pakai dari Fathera yang tentunya juga mensupport dalam program Pentas Generasi Qur'ani. Terima kasih Fathera yang sudah memberikan dukungannya kepada program Pentas Generasi Qur'ani. Bisa dicek ya, Fathera Banjarmasin maupun juga Samase Banjarmasin. Langsung dicek Instagramnya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz dan juga ayah bunda maupun juga adik-adik sekalian, kita mau mendengar ya papadah dari Wali Kota Banjarmasin. Yuk kita saksikan video selengkapnya untuk ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saimin saimat rahimakumullah, senang sekali berbahagia bertemu kembali dengan seluruh pemirsa Duta TV. Dan dalam suasana ibadah puasa ini ulun ingin mengingatkan satu hal, bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Oke? Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau hambanya bersangka baik dengan Allah, Allah pun akan turunkan kebaikan. Tapi kalau kita bersangka buruk dengan Allah, bahkan protes dengannya, berunjuk rasa kepadanya, maka Allah pun akan menurunkan keburukan kepada kita. Karena ada sebuah hadis qudsi yang perlu ulun ingin sampaikan di sini, bahwa dari Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala yaqulullahu ta'ala. Nah, ini Allah berfirman, ana inda dhanni abdi. Ya, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarni fa iza zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakartani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhum. Muttafaqun alaih. Yang artinya Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat dia bersendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam satu kumpulan masyarakat banyak, aku pun akan mengingatnya di kumpulan yang lebih banyak daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karena itu, hati kita yang sudah terbina dengan iman takwa tadi, seharusnya kita arahkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena niat baik itu akan mengundang sebuah kebaikan. Dan ketika kita memulai sebuah amal kebaikan, ya, maka dia akan mengundang kebaikan yang lain. Misal, ketika kita mengarahkan diri kita untuk beritikaf di masjid. Ketika kita di masjid, maka otomatis kita mau sholat sunat. Ketika kita selesai sholat sunat, azan belum berkumandang, maka tangan kita ini akan mengundang refleks untuk mengambil Al-Quran, mendatangkan kebaikan-kebaikan baru. Bahkan ketika kita lewat celengan itu, jangan dicelengi aja. Artinya dilihat celengan itu, maka otomatis refleks tangan kita akan merogoh nih kantong kita untuk membuat sebuah amal kebaikan. Makanya berbaik sangkalah dengan Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Wali Kota kita, Pak Haji Ibnu Sina yang sudah menyampaikan papadahnya untuk kita semua. Memang bicara mengenai amal kebaikan tentu menjadi PR bagi kita semua, apalagi di bulan suci Ramadan kali ini. Tentu bagi kita semua rasa-rasanya betul-betul ingin sekali menanamkan dan berlomba dengan hal kebaikan ya Ustadz ya. Betul. Apalagi di bulan suci Ramadan ini pahala betul-betul dilipat gandakan luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini juga Ustadz, sebelum kita nanti akan mendengar komentarnya langsung dari Ustadz Faiz Mukhlis, kita mau melihat dulu deh ayah bunda ya. Siapa tahu dari anak-anak ayah bunda atau adik-adik sekalian yang hari ini kita akan ulas bersama video yang sudah dikumpulkan. Berikut highlight dari cuplikan dari para peserta kesempatan episode kali ini. Berikut video selengkapnya. Ya, Alhamdulillah itu tadi sudah ada beberapa peserta yang insya Allah akan kita tampilkan. Nah, kemudian juga urutan-urutannya seperti apa, terus tungguin ya. Karena di segmen 1 hingga segmen 5 nanti, kita nanti akan mengulas, lalu kemudian juga ingin mendengarkan komentarnya langsung dari Ustadz. Saya ingin menginformasikan dulu deh kepada para ayah bunda yang ada di luar sana yang belum mengumpulkan atau kemudian juga sudah berniat untuk ikut dalam pentas generasi Qur'ani yang memperebutkan Piala Wali Kota Banjarmasin ini. Silakan kumpulkan via WA ataupun juga via email Duta TV. Lalu kemudian juga emailnya apa sih, nomornya berapa sih? Nah, langsung cek Instagramnya @dutatv_official. Bisa langsung di follow, lalu kemudian juga ikuti berbagai informasi yang sudah dipin di sana untuk dibaca dengan seksama. Kategorinya ada 2, ada kategori usia 4-6 tahun dan kemudian juga kategori kedua yakni usia 7-12 tahun. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan komentar Ustadz, boleh komentarnya Ustadz berkaitan dengan ini kan biasanya di bulan suci Ramadan hanya ada satu ritual peribadahan yakni tarawih yang tidak ada di bulan-bulan lain. Betul. Gitu ya. Saya pernah membaca bahwa di setiap malam itu punya fadilat atau keutamaan-keutamaannya masing-masing ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz berkaitan dengan kalau misalnya memang ini kan bicara mengenai hukumnya memang sunnah, tapi memang betul-betul istilahnya diusahakan untuk bisa dilangsungkan. Ada beberapa dari kita yang mungkin masih bolong-bolong tarawihnya, biar kita tetap menjaga hasanah untuk mengerjakan tarawih yang istilahnya mungkin bagi sebagian kita ada yang ngerjakannya 20 rakaat, kita yang 8 rakaat dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Nah, baik ya, ibadah di bulan Ramadan memang salah satu yang khasnya adalah tarawih ya pada waktu malamnya. Semua orang mungkin menginginkan juga ya untuk sholat tarawih. Nah, kita yang diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk sholat tarawih itu alhamdulillah ya. Ada beberapa orang yang juga dalam kesehariannya itu ada yang mencari kerja, masih dalam keadaan bekerja maksudnya ya, malam harinya ada yang macam-macam hingga masih belum bisa untuk sholat tarawih berjamaah. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya bisa walaupun nanti tidak berjamaah, itu malam-malamnya di rumah bisa dilaksanakan sembahyang tarawihnya. Karena apa? Karena fadilatnya luar biasa. Nah, cuma tatkala kita bisa berjamaah di musola ataupun di masjid itu sesuatu yang luar biasa diberikan Allah Ta'ala buat kita. Nah, kemudian yang belum pun
kalau kita melihat orang yang tidak ikut tarawih, ya kita tidak boleh menilainya jelek. Hmm. Siapa tahu dia ada kesibukan lain, mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya, yang mencari rezeki itu adalah kewajiban bagi dia. Jadi dia memilih di sana. Jadi kita melihat, oh bisa jadi dia ada kesibukan yang lain. Jadi fokusnya untuk diri kita, bukan kepada penilaian Betul. terhadap orang lain, Iya. Ustaz ya. Karena berbicara mengenai pengerjaan ibadah ini sendiri luar biasa. Tadi sudah disampaikan, artinya sholat tarawih ini sendiri sebenarnya boleh dilakukan sendiri ya Ustaz? boleh lakukan sendiri. Ya, dan rakaatnya pun silakan milih ya. Ada yang 20 rakaat, ada yang 11 rakaat. Bahkan kalau di kitab fikih disebutkan aqallut tarawih rakaatain. Paling sedikit sholat tarawih 2 rakaat. 2 rakaat. Paling sedikit. Nah, itu Oke. mah kalau kita kerjakan tiap malam 2 rakaat, Kebablasan nanti Iya. ya Ustaz ya. ketahuan pengolernya. Hmm. Nah, jadi Oke, nah kalau berkaitan ini terakhir Ustaz, mungkin juga sebelum kita nanti lihat ya para peserta adik-adik sekalian, bagi mereka yang melangsungkan ibadat tarawih begitu ya, lalu kemudian juga juz amma semua kan ada beberapa yang kemudian juga hafal, Ya. ada kemudian juga yang tidak begitu. Apakah kemudian boleh surahnya itu diulang-ulang Ustaz atau seperti apa? Misalnya di rakaat pertama ini misalnya surah Ad-Duha gitu ya. Lalu kemudian di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, kemudian di sholat 3, 4-nya, 5, 6 sampai 20 misalnya hanya itu saja misalnya Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? diperbolehkan ya, karena sembahyang itu yang pentingnya adalah surah Fatihahnya. Jadi kalau yang surah selain surah Fatihah adalah sunnah saja ya. Itu dalam yang sembahyang fardu ya, apalagi kalau sembahyang sunat diperbolehkan bahkan tanpa surah pun. Artinya setelah Fatihah langsung ruku ya. Nah, itu diperbolehkan. Oke, jadi jangan keliru ya. Ya. Takut misalnya di rumah untuk berjamaah untuk Wajar, melangsungkan sholat ini, karena kan biasanya kalau di musola itu betul-betul Ya. berurutan ya Ustadz ya. Jar cucu kai kan sembahyang aur kul ya kul Allah terus nih kai nih jar pasti ayatnya kul ya kul Allah ya kan apa jadi masalah. Si kai kan karena merasa tertantang, wah ini perlu cucu nih diberi pelajaran. Nah, Oke. jadi saat walat dolin amin, jar cucunya pasti kul ya kul Allah kai. Bawakan sidin bismillahirrahmanirrahim Yasin. Nah, iya Mbak tuh. Ada 83 ayat ya Ustadz. Iya. Ya? Masya Allah. Boleh. Dengan nada yang dengan nada yang betul-betul panjang ya Ustadz ya. Aduh, satu rakaat itu bisa panjang sekali. Nah, kita nanti akan bahas para peserta di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Quran Harapan Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di segmen kedua kali ini yuk kita sama-sama saksikan video para peserta yang Ustadz juga sudah tentunya juga tidak sabar ya melihat dari kumpulan video-video peserta yang insya Allah hari ini akan kita tampilkan. Di video pertama, Kak Gusti mau menampilkan ada peserta Aira Mufia Sayekti, usianya 5 tahun, belajar dari TK Khanzul Khairat, yang tentunya juga akan membacakan surah An-Nas. Nah, kita akan dengarkan berikut videonya untuk Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Masya Allah, surah An-Nas biasanya ini kalau dalam tarawih dibacakan pada saat seusai rakaat terakhir di sholat witir ya Ustaz. Betul. Ya? Nah, yang tentunya Itu juga paling semangat dah. paling semangat sudah, artinya
kalau ada 3 beriringan surah yang kemudian dibacakan oleh imam, aduh semangatnya itu sudah luar biasa ya Ustaz. Tanda-tanda sudah mau selesai. Gimana Ustaz penilaiannya? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan ada Aira sudah membacakan tadi surah An-Nas ya. Umurnya baru 5 tahun. Nah, secara keseluruhan hafalannya tidak ada masalah ya. Artinya memang di usia segitu untuk surah An-Nasnya sudah bagus. Nah, tinggal nanti huruf-hurufnya ya. Tadi qul a'udzu birabbin nas bacanya qol. Nah, jadi qul ya. Kemudian min syarril waswasil, huruf-huruf sukun juga harus hati-hati ya. Juga terbaca syarrilnya, sya-nya dipanjangkannya. Min syarril. Nah, jadi syarril ya. Karena ada tasdid di huruf ro-nya. Kemudian di kalimat khonnas juga terbaca konnas. Nah, jadi harus sering-sering dilatih. Karena memang usia-usia seperti ini biasanya masih belum fasih ya untuk bacaan, tapi ini sudah luar biasa. Ananda Aira Mufia Sayekti sudah berani membacakan surah An-Nas, sudah berani mengirimkan video, itu luar biasa ya. Betul. Walaupun masih belum sempurna tidak jadi masalah. Yang penting siapa tahu nanti melihat Aira Mufia Sayekti baca An-Nas, banyak yang hafal gara-gara melihat video Aira. Nah, itu pahalanya jadi pahala jariah atau bertambah terus pahalanya. Insya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih Aira Mufia Sayekti, usianya 5 tahun, luar biasa sudah bisa melafalkan dan kemudian juga menghafalkan surah An-Nas dengan baik. Tadi ada beberapa catatan dari Ustadz, tapi insya Allah itu bisa menjadi masukan buat Aira sendiri ya. Dan di peserta berikutnya kita mau akan menyajikan ada Muhammad Kaisan Aditya, usianya 5 tahun, dari pelajar RA Al-Ahza Banjarbaru. Surah yang akan dibacakan surah At-Tin. Kita akan mendengar bersama. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama yang tentunya juga Muhammad Kaisan Aditya membacakan surah At-Tin. Bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah melihat tampilan dari Ananda Muhammad Kaisan Aditya tadi membacakan surah At-Tin ya. Nah, secara keseluruhan tadi untuk Kaisan sudah bagus ya. Nah, cuma nanti diperhatikan lagi nafasnya. Nah, harus betul-betul dilatih ya. Jadi kalau nafas itu sesuatu yang penting karena dia akan berkaitan dengan wakaf dan ibtidanya. Nah, kalau misalnya kalau di ayat-ayat panjang itu kalau misalnya nafasnya habis, kita harus mencari wakaf yang tidak merusak makna ya. Nah, minimal wakafnya wakaf hasan, ya itu bagus ya sudah ya. Nah, kalau di ayat-ayat pendek minimal kita harus selesaikan 1 ayat. Nah, tadi masih ada mengambil nafas. Kemudian di kalimat laqad khalaqnal, nah itu terbaca laqad. Ko dan kaf harus diperhatikan jangan sampai tersalah. Kemudian rodadana terbaca radadana. Nah, ro dan ra ya terbacanya ra padahal ro. Kemudian hamzah dan ain juga tertukar. Yang terakhir, nah itu tadi di awal-awal Ananda Muhammad Kaisan Aditya
itu memulainya hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah bagusnya tatkala kita membaca Al-Quran atau memulai sesuatu untuk membaca Al-Quran, nah itu harus dimulai dengan ta'awuz atau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan nanti Muhammad Kaisan Aditya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih mantap lagi, nambah terus semangatnya dan nambah terus hafalannya. Tetap semangat untuk Muhammad Kaisan Aditya. Tetap semangat Muhammad Kaisan Aditya, insya Allah bisa belajar dengan baik ya. Dan para ayah bunda yang lain juga tetap semangat, walaupun memang ini istilahnya mau mendekati ya waktu-waktu untuk kemudian juga berbuka puasa sambil menyaksikan program Pentas Generasi Qur'ani, insya Allah bisa menambah waktu kebersamaan dengan keluarga tentunya. Kita mau mendengarkan kembali ini peserta ketiga, ada Hamzah Ihsan usianya 6 tahun dari KBTK ITK Imam Syafi'i Banjarmasin dengan surahnya Al-Kafirun. Kita akan mendengarkan berikut videonya selengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, surah yang paling banyak dibaca pada saat sholat wajib ya Ustadz ya. Ya. Yang tentunya juga ini biasanya Surah andalan. dilawankan dengan surah Al-Ikhlas ya. Surah andalan. Surah andalan bagi semuanya. Nah, bagaimana Ustadz penilaiannya? Jadi alhamdulillah ya. Tadi kita dengarkan Hamzah Ihsan membacakan surah Al-Kafirun. Secara keseluruhannya sudah bagus, tinggal nanti huruf ro-nya juga dilatih ya. Karena usia seperti ini memang ro tuh biasanya sesuatu yang lumrah harus sampai biasanya. Cuma harus tetap dilatih agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Kemudian di la a'budu, Hamzah dulu baru dimasukkan huruf ainnya ya. La a'budu, a'budu, bukan la a'. Kalau la a'budu karena ainnya masuk terlebih dahulu ya. Kalau ini Hamzahnya dulu dibaca. La a'budu ma ta'budun. Seperti itu ya bacaannya. Hamzah dan ain hati-hati tertukar. Surah Al-Kafirun adalah surah yang mungkin bagi sebagian orang mudah, tapi dia membahayakan. Kenapa? Bisa kada dapat karena kada tuntung-tuntung. Jadi bacalah a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu kada dapat nanti itu nah. Pokoknya kuncinya adalah surahnya ada 6 ayat ya Ada Ustadz 6 ya? ayat. Jadi Kalau lebih dari itu nah itu berarti sudah itu sudah nyasar. terulang-ulang sudah tersesat berarti. Lakum dinukum lakum jarang. Kan ada cerita tuh kada dapat wala nabi ma batum wala antum abidum ma'bud. Jadi makmum ini lakum mam ya. Lakum dinukum walad dolin ya. Amin. Oke, jadi jangan sampai ya hal-hal seperti itu. Pokoknya kuncinya ketika misalnya lagi sholat, pada saat membaca surah Al-Kafirun itu tadi ada 6 ayat. Iya. Apabila misalnya lebih dari itu, nah berarti bisa diulang sholatnya ya Ustadz ya. Bisa diulang sholat. langsung ruku aja sudah. Oke, Masya Allah. Itu tadi bagaimana penilaian yang tadi kemudian juga sudah disampaikan. Insya Allah bisa diterima dengan baik ya Bunda ya.
yang tentunya juga bagi para ayah bunda, adik-adik sekalian, kalau dinilai atau dilihat dari penilaian makhorijul huruf, tajwid dan lain sebagainya, ini bisa dipelajari secara perlahan. Kalau bicara mengenai prioritas Ustaz, bicara mengenai makhorijul huruf dan juga belajar tajwid. Tajwid di sini kan berarti hukum-hukum yang ada di dalamnya, ikhfa, idgham, kemudian juga hal lainnya begitu. Bagaimana yang didahulukan? Apakah makhorijul hurufnya terlebih dahulu atau kemudian juga tajwidnya Ustaz? Baik, baca Al-Quran sebelumnya kita harus tahu dulu apa hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid ya. Baca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah fardhu ain ya, mempelajarinya. Jadi setiap orang itu diperintahkan wajib hukumnya belajar untuk membaca Al-Quran secara atau belajar tajwidnya. Karena apa? Kalau kita salah dalam bacaan Al-Quran, maka itu otomatis kita berdosa karena hukumnya adalah fardhu ain. Nah, kalau kita kaitkan mana yang lebih kita dulukan pelajari, yang pertama tentulah tentang makhorijul hurufnya. Huruf-hurufnya, pengucapannya seperti apa agar sempurna dalam pengucapan. Kalau hurufnya kada sempurna atau dalam artian masih sering tertukar, tidak bisa membedakan antara hamzah, ain, misalnya kemudian antara ha, kha, kemudian fa, sa, sya dan so, nah, itu sering tertukar berarti masih belum sempurna. Nah, pelajari itu dulu. Nah, baru kalau sudah selesai kita ke panjang pendeknya, kemudian hukum-hukum yang lain itu akan mengikut setelah kita mengenal dengan huruf-hurufnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang paling utama adalah makhorijul hurufnya. Jangan sampai kalau misalnya dicontohkan di dalam surah Al-Fatihah gitu ya, waladhdhalinnya panjangnya sudah betul 6 harokat gitu ya, tapi do-nya dibaca da gitu ya. Betul. Waladhdhalin gitu ya. Nah, itu walad. yang kemudian juga salah. Iya, betul. Artinya memang makhorijul huruf yang begitu utama. Terkadang anak-anak juga begitu ya, tidak perlu dibetulkan, padahal ditunaikan saja dulu untuk dikasih tahu ya Ustaz ya, betul. Bahwa misalnya keliru cara penyebutannya walaupun belum bisa istilah orang Banjar gitu ya, tapi yang penting adalah dikasih tahu dulu yang mana yang benar dan kemudian juga diulang-ulang. Insya Allah anak-anak ayah bunda kita semua istilahnya bisa mendapatkan pelafalan yang baik untuk anak-anak kita, karena kan menjadi orang tua itu tadi betul-betul pelajarannya bukan hanya sebatas membesarkan ya Ustadz ya, tapi mendidik, kemudian juga memberitahu dan sampai kepada tahapan untuk melepas tanggung jawabnya dengan posisi di mana dia sudah siap sholat, siap wudhu, siap mengaji dan semuanya. Insya Allah itu bisa menjadi bekal untuk dia kelak. Betul. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di segmen berikutnya kita masih ada beberapa peserta lagi yang akan kita tampilkan. 3 peserta di segmen berikutnya nanti insya Allah akan kita tampilkan dan tayangkan dan mendengarkan komentar dari Ustadz. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima kasih Ayah Bunda kembali dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, di segmen kali ini masih kita akan saksikan 3 video para peserta. Kalau tadi sudah ada 1, 2, 3 peserta yang sudah ditampilkan dan mendapat komentar dari Ustadz Rais Mukhlis, dan di kesempatan kali ini kita masih mau mendengarkan 3 lanjutan untuk 3 nama yang akan kami sebutkan satu persatu. Dan di video pertama ada Risma Humaira, usianya 5 tahun, dari pelajar tahfiz Darul Furqan Al-Latif dengan membacakan surah Al-Insyirah. Kita akan mendengarkan bersama berikut video singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha
Allahumma arhamna bil Quran. Berikut tadi ya video yang sudah kami sajikan, yakni peserta 4 Risma Humaira usianya 5 tahun. Boleh tanggapan Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan Risma Humaira membacakan surah Al-Insyirah dari sekolah Darul Furqan, Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Secara keseluruhan kayaknya hafalannya lumayan. Tinggal nanti harus diperhatikan lagi huruf-hurufnya ya. Karena ada beberapa huruf yang sebetulnya bukan huruf qalqalah dibaca qalqalah. Kemudian juga ada di kalimat wa ila rabbika farghab. Nah, itu baca wa idza. Nah, itu hati-hati ya. Jadi harus diperhatikan hafalannya. Jangan sampai tersalah, jangan sampai ada kekeliruan dalam membacanya. Itu bisa diminimalisir dengan sering-sering tahsin, sering-sering murojaah. Nah, murojaah itu bisa dengan kawan, bisa murojaah sendiri. Nah, kalau dirasa udah bosan bisa murojaah dengan kawan. Nah, yang paling puncak itu adalah murojaah dengan ustadz atau ustadzah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar nanti hafalan kita akan terjaga dengan baik. Kalau ada kesalahan itu langsung ditandai salahnya. Jadi kalau ustadz dulu menyetor hafalan itu Kak Gusti, kalau misalnya menghafal waktu disetorkan, kalau ada kesalahan itu langsung kita stabilo. Stabilo biar ingat. Atau misalnya mau menguji hafalan, mau kita nguji hafalan, misalnya kita bacakan, kita tanyakan sambung ayat. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan, kada kau menyambung lagi, nah itu kita tandai kena oh di sini kada kau menyambung semalam apa sambungannya. Nah, agar kedepannya hal-hal yang seperti itu tidak terulang. Nah, seperti itu supaya hafalannya bagus. Supaya hafalannya bagus, dan insya Allah untuk kedepannya juga kalau ada kalimat atau hukum yang serupa ya Ustaz ya, bisa diingat untuk bisa tetap diperbaiki dan bisa dipelajari secara saksama. Masya Allah. Nah, peserta selanjutnya ada Raisya Madina, usianya 5 tahun, pelajar dari TK Taman Cinta Al-Quran Barito Kuala. Surah yang sama sebelumnya, Al-Insyirah. Kita akan mendengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, ada dua peserta nih Ustaz di segmen yang sama, istilahnya membacakan surah Al-Insyirah. Boleh disampaikan Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Nah, jadi peserta ini juga membaca surah Al-Insyirah ya. Ya. Usianya sama. 5 tahun, sama. 5 tahun, cuma beda rumah kayaknya ya. Beda rumah dan beda sekolah. Beda sekolah. Jadi Batola ya, jauh-jauh dari Batola. Ini luar biasa ya, artinya Genki itu tidak hanya mencakup di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, mungkin Martapura nih sampai ke Batola. Bahkan ada info kemarin sampai ke Kota Baru. Nah, Masya Allah ya. Jadi, Masya Karena Allah. tayangan Duta TV kan Ustadz bisa ditonton di mana saja, Iya, apalagi bisa dengan di mana digital dan kemudian juga diakses di dutatv.com. Betul. Nah, jadi untuk Raisya Madinah, ada catatan yang harus nanti diperbaiki. Yang pertama, huruf sin dan shin harus diperhatikan ya. Kemudian nafas juga harus diatur. Nah, jadi kalau kemarin Ustaz juga memberikan tips bagaimana agar nafasnya itu panjang. Satu, bisa dilatih dengan cara tarik nafas
kemudian tahan. Nah, berapa detik bisa kita menahan napas tersebut. Kalau sudah tidak tahan, keluarkan, catat. Misalnya 30 detik menghafal kawa menahan nafasnya, catat di buku. Hari ini misalnya hari Kamis. Nah, misalnya Kamis itu nafasnya sampai 30 detik tahannya. Nah, itu dicatat. Berarti besok latihan lagi biar nambah asal 30 jadi 31 detik misalnya. Itu satu cara. Kemudian juga bisa dengan berolahraga ya. Olahraga bisa berenang mungkin atau mungkin lari, pokoknya olahraga yang bisa membuat pernapasan kita itu bagus. Nah, jadi renang bisa, lari bisa, bersepeda bisa, ya, harus sering-sering olahraga ya, karena napas itu penting. Kemudian hamzah dan ain juga masih sering tertukar. Nah, jadi kedepannya harus lebih hati-hati lagi bacaannya, sering-sering tahsin atau baguskan lagi bacaan dengan ustaz-ustazanya, juga sering-sering murojaah. Semangat menghafal, tambah terus hafalannya, tambah terus kualitas bacaannya. Insya Allah nanti Raisa Madinah bisa lebih bagus lagi seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, di video selanjutnya kita akan mendengarkan ya, ada sebenarnya kalau di segmen kali ini tampaknya memang ada 3 putri sekaligus yang ingin kita tampilkan. Dan putri selanjutnya adalah Indah Safitri. Usianya 6 tahun, merupakan pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah dengan yang akan dilantunkan surah Ad-Duha. Boleh kita sajikan bersama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalam fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Ad-Duha Ustaz, boleh dikasih penilaian. Baik, terima kasih Kak Gusti. Nah, kita sudah dengarkan tadi Ananda Indah Safitri sudah bacakan surah Ad-Duha ya. Surah Ad-Duha ya ada surah yang sering kita dengarkan ya. Biasanya rata-rata kekanakan tuh hafal surah Ad-Duha. Bahkan lebih dulu Ad-Duha daripada surah-surah yang lain. Mbak sudah Anas mungkin hafal Al-Ikhlas, Al-Kautsar, mungkin kemudian Al-Asr. Yang paling rancak dihafal kanakan adalah Ad-Duha. Lebih dulu hafal daripada surah Al-Lahab, surah yang lain-lainnya. Kenapa? Memang lebih familiar di telinga anak-anak. Nah, untuk Ananda Indah Safitri ada beberapa catatan yang nanti harus diperhatikan ya. Yang pertama, saat membaca huruf-huruf sukun jangan sampai dikolkolahkan atau dipantulkan selain huruf kolkolah ya. Kemudian hamzah dan ain juga harus diperhatikan, jangan sampai tertukar. Kemudian di kalimat fatardo itu kurang tebal ya, rohnya harus ditebali lagi. Kemudian di kalimat bi ni'mati rabbika fahaddits, nah itu harus betul-betul harokat kasrahnya jangan sampai miring. Nah, jadi kasrah tuh tertarik bibir kita tuh. Apa bahasa dalam kaidah tajwidnya la yatimul kasru illa bin khifadi syafatain. Jadi tidak sempurna kasrah itu kecuali dengan inkhifadi syafatain, dengan tertariknya dua bibir kita. Jadi wa amma bi ni'mati rabb, ada tertarik sedikit. Nah,
Bini'mati rabbika kada jonang sampai gini ngalim baca wa amma bini'mati rabbika dan bunyinya i bukan e. Nah, tadi bunyinya ada miring ke e. Wa amma bini'mati. Nah, bini'mati rabb. Nah, hati-hati ya. Biasanya ada juga yang miring tuh di surah Al-Quraisy baca biasanya ila fihim reh. Nah, kalau reh itu miring, ri bunyi. Karena dalam bahasa Arab tidak ada bukan ada a, i, u. Nah, makanya di bahasa Arab Melayu itu tidak bunyi e. Arab Melayu bisa supaya ini tidak supaya ini supaya ini. Kecuali mungkin ada beberapa hukum yang kemudian juga ini ya Ustadz ya, seperti misalnya ismam ya, gitu ya. Ada yang mirip seperti imalah, ismam memang ada, cuma itu tidak semuanya. Jadi tidak semuanya ada surah-surah tertentu. Ya, di riwayat Imam Hafaz itu hanya di dua bacaan tersebut ada imalah bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dan ismam itu la ta'mam. Nah, itu hanya dua yang diperbolehkan, yang bibir kita tuh bergeser dari bacaan yang seharusnya. Nah, kalau di lain-lain mungkin ada ya, seperti di riwayat Imam Moros mungkin yang bacaan apa yang sholah dibacanya soloh, ada seperti itu. Ista'inu bis sabri was sholoh. Ya, itu dalam riwayat imam yang lain. Tapi sebelum sampai kepada tahapan yang tadi, alangkah lebih baiknya untuk kemudian juga adik-adik sekalian bisa belajar yang istilahnya juga yang menjadi dasarnya dulu ya Ustadz ya. Yang hal-hal yang mungkin sifatnya mendasar tapi kemudian juga begitu penting untuk diperhatikan. Kasroh, fathah, dan lain sebagainya, ataupun juga hukum-hukum lainnya, dan berikut dengan cara pelafalan yang baik dan benar. Insya Allah proses pembelajaran itu bisa didapatkan dengan baik. Nah, sudah ada 3 para peserta dan total ada 6 ya, dari segmen sebelumnya hingga segmen sekarang. Tampaknya kita mau istirahat terlebih dahulu, kita mau menyaksikan nanti ada 2 peserta lagi yang insya Allah akan kita tampilkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih bagi para ayah bunda, adik-adik sekalian. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Dan di segmen kali ini kita mau mendengarkan ada 2 peserta terakhir di episode kali ini yang insya Allah akan kita tampilkan. Dan surahnya bersamaan Ustadz, masih sama-sama surah Ad-Duha seperti satu segmen sebelumnya ya, yang menjadi surah yang dilantunkan. Nah, tapi memang dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan apakah penilaiannya juga sama atau kemudian ada perbedaan di antara yang sebelum-sebelumnya. Di peserta ke-7 kali ini kita akan mendengarkan dari Mentari Cinta Kirana, usianya 6 tahun, dari Al-Hamid Banjarmasin dengan surah Ad-Duha. Silakan. Assalamualaikum. Surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka zallan fahada, wa wajadaka ilahu fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahummarhamna bil Quran, surah Ad-Duha. Sekali lagi Ustaz, di usianya 6 tahun mentari cinta kirana, boleh disampaikan. Baik, terima kasih Kak Agusti. Tadi kita sudah dengarkan Mentari Cinta Kirana. Wah, bagus dengarannya nah. Mentari Cinta Kirana. Tadi sudah membacakan surah Ad-Duha, usia baru 6 tahun. Secara keseluruhan alhamdulillah bagus ya. Nah, tinggal nanti ada beberapa yang juga harus ditingkatkan kembali. Nah, seperti pengaturan nafas, jangan sampai mengambil nafas di pertengahan ayat. Karena Ad-Duha itu sudah pendek ya. Wadduha wallaili idza saja. Nah, jangan sampai mengambil nafas di pertengahan, artinya dalam artian belum selesai ayatnya kita ambil nafasnya. Kemudian huruf H dan H juga hati-hati jangan sampai tertukar seperti di kalimat ad-duha, wadduha. Tadi bacanya wadduha. Nah, beda ya. H dan H itu berbeda secara makharijul huruf. Kemudian di kalimat bismillahirrahmanirrahim, Hirrahmanirrahim juga tasdidnya kurang kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi harus ditekankan supaya tasdidnya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi macam-macam lagunya terserah aja. Nah, munnya banyak bisi lagu itu bagus ya dibawakan. Misal bisa lagu Bayati bagus tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu misalnya lagu Bayati. Kalau misalnya lagu Soba bisa juga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba hendak lagu Hijaz bisa aja mencontohkan ketujuhnya Haring Rakungan Ustaz. Padahal kalau tadi saya mendengarnya adem banget ya. Jadi kepengennya kalau ada 7 jenis lagu, rasanya 12 saya pengen. Tapi kadang kepanasan lo. Setan kali ya. Gimana Ustaz? Untuk mentari itu ya harus diperhatikan ya tadi. Perbanyak lagi lagunya gitu. Perbanyak lagi. Aduh, ini kalau mendengar Ustaz tadi ya, rasanya itu yang kemudian juga menjadi PR bagi kita, terkadang bagi ayah bunda atau kita atau saya sendiri ya, ini bisa menjadi pengingat. Terkadang mengaji ya Ustadz ya. Belum sampai pada ilmunya dengan lagu atau lantunan yang betul-betul indah dan merdu seperti tadi, yang insya Allah bisa dipelajari dari, apalagi hari ini internet ya Ustadz ya. Bisa dipelajari. Bisa ke rumah juga Ustadz. Bisa ke rumah. Bisa ke rumah Ustadz. Bawa macam-macam ini bawa lah. Untuk Kak Gusti bawa saraba kuning ya. Bisa dimaksimalkan lah ya untuk kemudian juga para ustadz ataupun juga ustazah bisa menyesuaikan. Siapa tahu suara yang kemudian juga berat gitu ya. Ini bisa menyesuaikan gimana sih nadanya supaya tidak sumbang. Itu kayak Kak Gusti itu biasanya agak-agak sumbang tuh kebanyakannya. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu biasanya untuk mempelajari lagu-lagu seperti itu Ustadz, yang paling dasar di antara 7 itu tadi yang mungkin bisa dijangkau oleh semua kalangan, itu yang paling mudah yang mana Ustaz? Biasanya yang paling mudah untuk anak-anak untuk saat ini dia pakai lagu Ros. Ros, boleh dicontohkan Ustaz? Mungkin surah Yasin sampai selesai Ustaz. Itu kalau selesai sediakan di sini macam-macam dulu dah supaya kita siap. Jadi kalau lagu Ros contohnya ya biasa yang kita dengarkan di tampilan adik-adik atau anak-anak ayah bunda itu yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lagu Rosnya. Jadi datar ya Ustadz ya. Datar dan dia biasanya polanya kalau misalnya itu datar naik. Jadi misalnya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datar dulu baru naik dikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu lagu Ros. Biasa anak-anak untuk menyetorkan hafalannya itu yang paling mudah dengan lagu Ros. Baru nanti setelah itu biasanya diperkaya dengan lagu Nahwan, ditambah lagi. Mau contoh lagi Ustaz? Tadi sudah 2 ya? 3 tambah 3 sama Ros. Nahwan, nanti deh.
Oh nanti deh ya di segmen berikutnya. Disimpan dulu. Atau disimpan di episode Episode berikutnya. berikutnya. Tapi paling tidak dari 3 lagu yang tadi kemudian bisa menjadi referensi untuk Iya. adik-adik sekalian dan ayah bunda. Siapa tahu mungkin bagi sebagian kita ya kadang mencari yang paling nyamannya aja, padahal ternyata ada lagu-lagunya Iya. yang kemudian juga menyesuaikan. Lagu-lagunya di sini artinya nada-nada pada saat mengaji itu tadi ya Ustaz, Betul. bukan pada saat misalnya jenis lagu apa kemudian dibikin Ya, dengan lagu surah-surah yang disepakati ya. lagu yang disepakati. Itu betul. sudah lagu-lagu yang di tilawah Al-Qur'an, baik itu ditartil atau di tilawah Al-Qur'an, itu adalah lagu-lagu yang disepakati oleh para ahli Al-Qur'an bahwa lagu itu tidak tercampur dengan unsur-unsur musik yang lainnya. Oke, baik, luar biasa. Jadi kalau bagi yang mungkin kategori 1 tadi ya, ROS tadi yang kemudian juga bisa Ya, diaplikasikan ya Aplikasikan. Ustadz ya di usia 4-6 tahun insya Allah. Nah di usia yang masih ada 6 tahun, ini peserta terakhir kita di episode kali ini Rizky Al-Fatih Yuzma 6 tahun dari TK ETK Bakah Martapura dengan surah Abdul. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Rizky Al-Fatih Yuzma dari TKB Khadijah TK ITK Bakah Martapura. Ana akan membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dollam fahada wa wajadaka ilam fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Boleh Ustaz kasih komentarnya. baik, langsung ya karena sudah mendekati maghrib. Mau beduk sudah. Jadi insya Allah kita gaskan nih untuk peserta terakhir. Tadi sudah kita dengarkan Rizky Al-Fatih Yuzma, tambah N jadi Yusman. Pas kita Pas sebelumnya kita ya. yang sebelumnya. Mhm. Mudahan selalu sehat lah Bang Kan, Yusman. kayaknya Iya. Pak Ustadz. Kemarin ada datang. Ada datang ya, Habis Ustaz, selesai ketemu ya? selesai di sini datang kemarin. Iya, Iya, oke. kangen bilangnya. Iya. Jadi si Rizky Al-Fatih Yuzma tadi sedang membacakan surah Ad-Duha sama dengan 2 peserta yang sebelumnya ya. Secara keseluruhan bagus. Tadi sudah membacakan dalam ada iramanya sudah ya. Kemudian catatannya ro-nya tadi agak over ya. Jadi ro itu jangan terlalu over bacaannya. Maksudnya jangan terlalu banyak getarannya. Cukup sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak perlu yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak perlu seperti itu ya. Jadi dikit-dikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikit-dikit aja ro-nya. Tidak perlu yang R. Nah, itu orang yang latihan R kada jadi masalah. Yang ular melancar di pinggir sumur. Nah, itu tidak apa-apa dalam konteks latihan untuk huruf R. Kemudian huruf H dan H juga tadi masih tertukar ya di kalimat wadduha ha ya, harus diperhatikan. Kemudian wala saufa yu'tika, nah itu juga terbacanya yu'tika ya, bukan yo ya, yu'tika. Kemudian fa'agna, ghainnya juga terbaca terpantul ya. Kemudian wa ammassa, kurang panjang. Wa ammassa ila fala tanhar. Nah, seperti
waktu itu ya. Nah, harus dipanjangkan lagi ya mad wajib mutasilnya. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya bagus ya, barakallahu fikum, ya Allah yubarik fik. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan non kita barakallahu fikum, maka jawaban kita adalah Allah yubarik fikum. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk Rizky Al-Fatih bisa lebih diperhatikan lagi bacaannya, sering-sering tahsin, sering-sering murojaah hafalan. Yakinlah bahwa makin semangat kita dalam membaca Al-Quran, semangat dalam menghafal Al-Quran, nah itu insya Allah akan membawa keberkahan bagi penghafalnya, membawa keberkahan bagi ayah bundanya. Nah, insya Allah dengan bacaan Al-Quran kita tersebut itu akan membawa ayah bunda kita ke surga dan memiliki mahkota penting di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bahwa ayah bunda kita mempunyai seorang anak penghafal atau seorang anak yang bisa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Rasanya itu menjadi harapan semua orang tua ya, ayah bunda, yang tentunya juga menjadi harapan bagi kita semua ketika anak-anak kita tercinta dari kecilnya berbakti. Selain itu juga menjadi amal jariah yang tentunya juga bisa menghantarkan pahala maupun juga hal-hal yang sifatnya membawa kebaikan untuk kedua orang tua sampai meninggal pun pahala terus mengalir untuk orang tua tersebut. Dan ada hadisnya kan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min talatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi ada 3 yang tatkala seseorang meninggal dunia yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kemudian adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu bermanfaat kalau kita mengajar itu bermanfaat ilmunya, itu akan menjadi amal buat kita. Kemudian yang terakhir adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh selalu mendoakan kita, selalu membacakan Al-Quran, selalu mengaji, selalu menghafal Al-Quran. Nah, itu akan menjadi amal jariah buat orang tua. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan mendapatkan anak yang soleh. Amin. Ya rabbal alamin. Ustadz, kalau kita bicara mengenai anak-anak ya, apalagi saat kondisi 2023 kali ini, TK, TP Al-Quran itu semakin menjamur. Betul. Yang tentunya menjadi angin segar tentunya bagi para orang tua untuk istilahnya kalau dulu bingung di mana karena jaraknya yang kemudian jauh dan jarang-jarang begitu ya. Kalau sekarang dibingungkan karena pilihan yang kemudian cukup banyak begitu. Iya, betul. Di satu daerah ini pasti banyak sekali pilihannya. Untuk memilih Ustadz, tanpa kemudian juga harus kita mendiskreditkan bahwa satu dan satu lainnya ini yang lebih baik, yang lebih buruk begitu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi dasar bagi para orang tua untuk bisa memilih kriteria tempat sekolah terbaik begitu bagi sang buah hati, terutama untuk mempelajari Al-Quran. Itu apa saja sih Ustaz? Baik, kalau kita ingin menyekolahkan anak kita di TK atau TK Al-Quran, itu yang kita lihat adalah pertama gurunya dulu. Jadi gurunya harus kita teliti dulu, dalam artian ini bagaimana bacaan gurunya. Nah, jadi kita tidak sembarang meletakkan anak, karena anak itu adalah peniru yang luar biasa ya. Jadi kalau dicontohkannya salah, anak akan mengikuti salah. Jadi contohnya misalnya gurunya tidak fasih dalam bacaan, banyak salahnya, nah itu kena akan dituruti anak kita. Nah, bila nyakinya nuruti, itu susah kita membujurinya. Jadi harus ditihi gurunya. Kalau biasanya untuk saat ini rata-rata guru di TK dan TPA itu harus ada sertifikat atau syahadahnya. Jadi kita lihat dulu standar gurunya apa, pernah mengikuti pelatihan apa. Agar kita tahu standar yang ditetapkan atau output yang dihasilkan di TK TPA tersebut seperti apa. Jadi kita harus tahu gurunya dulu. Biasanya di TK TPA itu ada standarisasi gurunya. Nah, jadi kalau sudah standar gurunya jelas, artinya gurunya nih munnya sudah lulus ini, kualitasnya seperti ini. Nah, itu bisa kita sekolahkan di sana anak-anak kita. Jadi juga jangan melulu terpatokan bahwa yang paling mahal, yang paling bagus. Betul, gitu ya Ustaz ya. Karena tentu berbicara mengenai kualitas, terutama mempelajari Al-Quran, rasa-rasanya begitu banyak di kampung-kampung pun juga. Betul. Ya Ustaz ya, untuk kemudian juga mengajarkan dengan sukarela, bahkan luar biasa
para guru-guru kita tercinta yang semoga beliau semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan tentunya. Dan tentunya sudah 8 peserta kita tampilkan ya Ustadz ya. Kayak lesu. Aduh, ini sudah ada 8. Ya, saya mikir tadi Ustadz maunya 18 ya. Tapi karena durasi juga, jadi kita ada 8 peserta tadi kita sudah ada tampilkan. Lalu kemudian juga penilaian-penilaian pun juga sudah ditampilkan. Nah, di segmen berikutnya kita mau mendengarkan kesimpulan maupun juga masukan dari Ustadz Rais Mukhlis. Dan usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai sudah kita di penghujung dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Dan di segmen kali ini kita secara khusus ingin mendengarkan kesimpulan maupun juga masukan dari Ustadz Rais Mukhlis. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Gusti. Alhamdulillah kita dengarkan 8 peserta melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hifdzon ya, dengan hafalan. Alhamdulillah tadi kecil-kecil sudah hafal surah Ad-Duha, itu luar biasa. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Pertama, perhatikan panjang pendek bacaannya. Kemudian juga huruf-hurufnya jangan sampai tertukar. Juga harus diperhatikan juga ayat-ayatnya ya, jangan sampai ketinggalan atau tersalah baca. Asalnya misalnya fa amma juga terbaca wa amma misalnya, atau yang lain-lainnya. Atau qul ya ayyuhal kafirun Atau tadi. qul ya ayyuhal kafirun tadi misalnya, itu harus diperhatikan. Pokoknya seperfect mungkin hasil video itu baru dikirimkan ke Duta TV agar nanti hasil yang didapat pun juga merupakan hasil yang terbaik. Jadi jangan asal-asalan, karena ini ditampilkan di televisi, dilihat oleh kawan-kawan, adik-adik, ayah bunda di seluruh televisi yang menyambut siaran digital untuk Duta TV ya. Jadi harus diperhatikan bacanya. Kalau bisa sebagus mungkin. Juga tambahannya dipermanis bacaannya, diperindah bacaannya dengan lagu dan irama. Karena kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukanlah orang yang termasuk terbaik daripada kami orang yang tidak mau melaguakan atau tidak mau melantunkan Al-Qur'an dengan lagu seperti itu. Oke, dan yang paling utama juga bagi ayah bunda ataupun juga adik-adik sekalian, bahwa untuk mendapatkan pelafalan yang baik, ini bukan hanya peruntukannya untuk lomba ya Ustadz ya. Untuk dalam pentas Genki ini saja, tapi ketika misalnya di luar dari kamera atau kemudian juga di luar dari perhatian atau pantauan dari guru maupun juga orang tua, harus tetap diperhatikan dan bahkan lebih ditingkatkan betul ya Ustadz ya, supaya bukan hanya peruntukannya untuk mengikuti niatnya ini sendiri, istilahnya tercampur-campur ini tampil di TV, tapi pada saat sendiri misalnya bacaannya sembarang saja. Nah, itu yang kemudian juga patut diperhatikan. Tapi Kak Gusti yakin bahwa seluruh dari para peserta di pentas Genki kali ini insya Allah semuanya memiliki niat yang baik, niat yang mulia, dan bukan bertujuan langsung hanya to the point untuk menang, tapi betul-betul ingin mendapatkan masukan gimana sih cara membaca Quran yang baik. Lalu kemudian juga apabila misalnya memang mendapatkan kesempatan dan rezekinya Allah tetapkan untuk bisa menang, berarti itu memang menjadi sebuah rezeki dan menjadi sebuah kesempatan bahwa apa yang kemudian sudah dipelajari ini bisa sudah dibenarkan dan insya Allah lebih ditingkatkan di kemudian hari. Terima kasih Ustadz Rais Mukhlis yang insya Allah tentunya selalu hadir dalam program Pentas Genki, walaupun hostnya saya dan Fatia ganti-ganti ya, tapi juga insya Allah tapi tidak mengurangi akan dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa kali ini. Seperti tagline-nya, harapan bangsa, harapan bagi kita semua bahwa anak-anak kita tercinta ini bisa mendapatkan kesehatan, keberkahan maupun juga kemampuan dalam mempelajari Al-Quran dengan baik dan insya Allah dengan benar. Akhirnya Kak Gusti dan Ustadz Rais Mukhlis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dalam program Pentas Generasi Qur'ani. Terima kasih juga untuk Fathira yang sudah mensupport pakaian Kak Gusti hari ini. Terima kasih juga buat ayah bunda dan adik-adik sekalian yang sudah menyaksikan
program kami dalam program Pentas Generasi Quran. Jangan lupa follow dan terus pantengin informasi di Instagram kami @dutatv_official. Akhirnya saya Gusti Muhammad Herman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.